Kita langsung bersama dengan narasumber di studio. Saat ini sudah ada Pak Anton Apriantono dan juga Pak A.S. Dillon. Saya ke Pak Anton dulu. Pak, ini kalau kita bicara soal ketahanan pangan, paling tidak bagi saya, gitu, dan mungkin ini bagi juga masyarakat lain, gitu ya. Paling tidak soal pangan itu kita bicara soal keterjangkauan dari harga, terus kemudian ketersediaan, dan yang ketiga adalah kualitas. Nah, ini sebetulnya kalau tadi sempat disebut sama Ibnu Haikal ada 7 sembako, gitu ya, bahan pokok yang mungkin biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dari 3 aspek yang tadi, sebetulnya kita ini seperti apa, Pak? Jadi begini, pertama kita harus sepakati dulu apa yang dimaksud dengan pangan. Oke. Ya, pangan itu kan banyak sekali, luas. Ada nabati, ada hewani. Yang nabati itu dari mulai beras, jagung, gandum, gula, ya. Kemudian yang hewani itu dari mulai sapi, kambing, ayam, ikan. Nah, itu yang harus kita lihat. Kemudian yang kedua adalah di zaman global ini pangan itu tidak lagi punya batas. Dalam arti maksudnya? Dalam arti pangan itu ada yang diproduksi di sini sesuai dengan potensi kita, ada yang diproduksi di luar. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita harus bisa memilih ya prioritas mana yang memang menjadi potensi kita dan mana yang bukan. Polisinya berbeda gitu. Jadi jangan kita samakan semua policy itu untuk sesuatu yang baik yang punya potensi maupun yang tidak. Bisa kacau. Contohnya begini, kita ini jujur saja kalau saya menilai potensi untuk kedelai dan sapi itu kurang sebetulnya. Kedelai dan sapi itu kurang? Iya, artinya pertama, kalau kita bicara kurang itu bisa kita tingkatkan lagi, dioptimalkan lagi, atau sebetulnya ini akan tetap terbatas. Sapi misalnya itu butuh ladang pengembalaan yang luas. 1 ekor sapi itu membutuhkan 2 hektar. Ini ideal loh ya. Kita bisa saja dengan at all cost kita menggunakan, tapi kan jadinya jadi mahal. Dan belum tentu juga itu bisa dilakukan. Siapa yang mau melakukan? Gitu. Nah, kemudian kedelai juga sama. Lahan kita sudah berebut dengan berbagai komoditi, ya kan? Terus produktivitasnya juga memang tidak tinggi kan? Ini daerah tropis, dia memang itu adalah keunggulannya subtropis. Di sana bisa 3 ton, misalnya berhasil. Di sini cuma 1,4 ton. Dengan lahan yang sama? Dengan luasan lahan yang sama per hektar. Ya. Lalu bagaimana kita mau bisa bersaing? Nah, sekarang polisinya, apakah kita mau at all cost swasembada atau tadi yang penting masalah keterjangkauan, ketersediaan, dan keamanan. Gitu. Nah, ini kan harus kita timbang. Kalau hemat saya, kita jangan harus pilih. Jadi artinya walaupun kan ini kan banyak masyarakat bicara bahwa kita ini negara agraris. Mestinya kan kalau lagu aja, batang aja kita lempar jadi pohon gitu kan, jadi tanaman singkong seperti itu. Saya bisa tanya balik, apa kriterianya kita sebagai negara agraris? Berapa luas lahan kita? Tidak lebih dari 45 juta hektar. Untuk mencukupi 250 juta penduduk, lebih bahkan sekarang. Artinya, dan ini sudah ada yang meneliti, OECD menyimpulkan bahwa lahan pertanian kita per kapita itu hanya sepertiganya rata-rata dunia. Mau berbuat apa kita dengan lahan yang sebegitu tidak besar? Harus memilih kan? Nah, pilihlah yang menjadi prioritas. Beras, kedelai, beras, jagung, Tapi beras juga kita impor, Pak Anton? Ada impor sedikit-sedikit lah. Ya. Tapi sebetulnya maksud saya kalau kita fokus pada beras saja bisa cukup. Tapi kalau kita kemudian sebarkan kedelai juga mau, ini juga mau, ini juga mau, ikan yang kita begitu banyak, kita kurang perhatian kita. Iya kan? Padahal ikan itu banyak sekali dari laut, bahkan dan banyak laut kita dicuri. juga paling besar sebetulnya daripada lainnya. Jadi tempatkan prioritasnya sesuai dengan potensinya. Pak Dillon, ini menarik sebetulnya kalau kita bicara apa yang disampaikan oleh Pak Anton. Kedaulatan pangan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar, Pak Anton ya? Begini, apa yang dimaksud dengan kedaulatan pangan? Itu dulu. Jadi pemahaman ini yang masih belum sama. Paling tidak kalau bagi masyarakat itu kedaulatan pangan itu adalah kita bisa mengkonsumsi menghasilkan sendiri apa yang kita konsumsi. Ternyata di dalam undang-undang tidak begitu. Tidak begitu juga. Di dalam undang-undang itu adalah kemandirian kita di dalam menentukan policy ataupun juga apapun ya, kita tidak didikte oleh orang lain, itu dimaksud dengan kedaulatan. Gitu. Jadi kalau yang dimaksud dengan kedaulatan semua bisa dicukupi dari dalam negeri, tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa seperti itu. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Pak Dillon, gimana soal ketahanan pangan ini? Ya, apa yang dibilang Excellency Anton ini betul ya.
Tapi saya lebih senang bahwa Rudi udah mulai lihat bahwa kalau ketahanan pangan, maka itu kita kurang paham, kurang sadar bahwa kita sudah ikuti paham bukan hanya neolib, kalau saya menamakannya neokolonial. Oke. Ya. Nah, yang semua tadi dikatakan Excellency Anton itu adalah konsep-konsep Washington Consensus. Supaya kita ini, negara-negara berkembang ini, tetap menjadi konsumen. Supaya Bung Rudi tahu, eksportir gandum atau biji-bijian terbesar itu Amerika Serikat. Negara yang paling maju teknologinya. Mengerikan. Nah, untuk saya yang paling penting itu kedaulatan pangan. Pangan mana? Pangan utama. Kedaulatan pangan pada pangan utama. Okay. Staple namanya. Tidak ada satupun negara yang berdaulat di dunia ini yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan makanan utama pada rakyatnya. Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dusta. Mereka cadangkan tuh tanah. Kapanpun masalah konflik, mereka punya kapasitas untuk memberikan pangan utama pada rakyat. Di sana kekeliruan kita semua, karena kroni cendana, kita bikinlah diri kita tergantung pada gandum. Nah, ini tadi soal daging. Daging ini menunjukkan kacamata yang dipakai oleh semua pemimpin ini sampai sekarang. Itu kacamata yang urban bias. Maksudnya? Pernah tinggal sama rakyat nggak? Saya nggak tahu Rudi, saya nggak tahu Anton. Saya pernah tinggal sama rakyat. Saya dari rakyat, saya tinggal sama rakyat juga. Nah, kalau kau pernah tinggal sama rakyat, kau tahu. Oh, rakyat itu makan daging sapi cuma 2 kali setahun. Hah? Jadi yang sedang kita perjuangan ini kepentingan siapa? Nah, ke depan yang paling penting apa yang dikatakan Excellency Anton, yang harus kita kembangkan adalah makanan pribumi kita. Kenapa? Sedang terjadi perubahan iklim. Jadi hanya yang pribumi inilah yang mempunyai dalam DNA-nya kemampuan untuk menghadapi kekeringan maupun nanti jadi banjir besar segala macam. Tapi menarik gini, kalau kita bicara soal makanan pribumi, tempe itu makanan pribumi itu? Bukan, itu sudah dibikin makanannya. Itu kedelai yang tadi dia bilang. Yang pribumi, umbi-umbian, pepohonan, hasil laut. Jadi keliru besar kita tidak perikanan darat, tadi kita sudah setuju, itu mestinya bagian dari pertanian, perikanan darat itu. Kalau saya jadi Menteri Pertanian, semua air, situ, danau, apa saja ada air, saya benar-benar tebarkan. Biar rakyat ambil. Nggak usah kita jaga-jaga itu. Biar rakyat aja mancing. Ya, jadi itu yang harus kita berikan, dan umbi-umbian. Pepohonan. Itu memberikan makan pada kita, itulah makanan pribumi. Bukan hanya gandum. Beras ini pun, Orza Sativa ini pendatang. Ada yang anggap itu mulainya dari Mesopotamia, ada yang bilang dari Chiang Mai, segala macam. Kita impor. Inilah saatnya kalau kita cerdas. Tapi Pak Dilon, kondisi sekarang ini kan nggak bisa lagi untuk seperti itu. Beras itu udah menjadi konsumsi nasional orang, bahkan kalau orang Indonesia. Stop dulu Rudi. Dulu kita nggak pernah makan gandum. Ya. Nggak pernah. Kau waktu jadi kecil belum pernah. Bisa kau dipaksa oleh produsen, bisa kau dipaksa menjadi konsumen. Jadi ngebentuk ya? Oh itu, kita udah baca dalam teori. Kita kan sudah sekolah, Excellency. Bahwa saya nggak pakai gelar PhD, itu nggak berarti saya bodoh. Saya udah 40 tahun yang lalu udah sekolah saya. Kita udah baca bagaimana produsen-produsen ini, orang-orang yang kuat ini, membentuk cita rasa konsumen. Ya, dan beras itu sekarang menjadi orang Indonesia kalau nggak makan nasi katanya belum makan kan? Ya, itu kan sebetulnya waktu dulu Pak Harto ya. Pak Harto sebetulnya tujuan Pak Harto mula-mula itu bukan memaksakan beras. Beliau ingin jangan ada satu kelompok yang merasa dirinya minder, kurang. Tapi supaya ingat, waktu menjelang jam akhirnya, beliau lagi berusaha untuk diversifikasi. Tapi diversifikasi Bung Rudi itu nggak bisa hanya dengan pencanangan dari istana atau segala macam. Kalau ada makanan, misalnya beras, mau kita geser, itu ada paling tidak 5 syarat. Harus sama mudahnya diperoleh, sama mudahnya dimasak,
sama rasa enaknya, sama gizinya, dan lebih murah lah, paling nggak satu lebih murah. Baru orang mau bergeser. Ada nggak? Ya mesti dibikin. Jangan semua orang atau presiden atau apa harapkan itu sudah siap. Oke. Dan jangan tadi yang Excellency Anton tadi bilang, jangan pakai angan-angan lah. Oke. Ya, seperti ini yang kita lihat sekarang anggaran belanja ini. Itu kan karena orang-orang yang di belakang presiden ini tidak pernah berpijak pada realitas bumi Republik ini. Kita mau segini, kita mau ini, kita mau itu. Pahami dulu keadaan bangsa kita sendiri.